Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Mei 2021 dengan judul Dalam Mempelajari Alam. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena rahmat dan kasih Allah begitu besar bagi hidup kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Masa kanak-kanak dan masa muda Kristus berlangsung dalam keadaan yang sederhana, di bawah kondisi yang baik untuk perkembangan tubuh yang sehat. Hidupnya kebanyakan berlalu di udara terbuka. Ia minum dari aliran sungai yang bersih dan makan buah dari kebun. Ia menaiki dan menuruni jalan-jalan pegunungan yang curam dan melalui jalan-jalan Nasaret ketika ia pergi ke tempat pekerjaannya dan pulang ke rumah. Ia menikmati suara yang beraneka dari burung-burung yang menyanyikan puji-pujiannya kepada kalibnya. Ia merasa gembira melihat keelokan bunga-bunga yang menghiasi padang-padang. Ia mencamkan dengan sukacita kemuliaan langit, matahari yang gemilang, bulan dan bintang-bintang, dan memandang kepada terbit dan terbenamnya matahari dengan perasaan kagum. Buku alam terbuka di hadapannya, dan ia menikmati pelajarannya yang halus. Bukit-bukit yang abadi, pohon-pohon zaitun, merupakan tempat-tempat pengasingan diri yang digemari, kemana ia pergi untuk berbicara dengan Bapaknya. Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi dan melalui penyelidikan alam dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Penebus dunia ini berjalan naik dan turun bukit-bukit serta gunung-gunung dari daratan yang luas sampai kepada lembah-lembah pegunungan. Ia menggemari pemandangan alam yang indah. Ia bersukacita dengan padang-padang yang gilang gemilang, dengan bunga-bungaan yang indah permai, dan mendengar suara burung-burung di udara, serta mempersatukan suaranya dengan mereka itu dalam nyanyian puji-pujian yang gembira. Dalam hidup Kristus, masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita, maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dalam pekerjaan tangannya. Pikiran dikuatkan oleh menjadi kenal dekat dengan Allah, oleh membaca sifat-sifatnya dalam hal-hal yang telah dijadikannya. Sementara kita memandang keindahan dan kehebatan dalam pekerjaan alam, maka kasih sayang kita pun akan dicurahkan kepada Allah, dan jiwa kita dikuatkan oleh berhubungan dengan yang kekal melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa dalam hidup Kristus masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita, maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini Tuhan, mereka bekerja tanpa pamrih dan mengenal lelah. Oleh sebab itu berikanlah kekuatan kesehatan 2 kali lipat kepada mereka, terlebih roh dedikasi di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kesuksesan dan juga hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.